Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam umat Tuhan. Kita masih terus akan berbicara jiwa sang pewaris kerajaan, karena tema ini sangat menentukan, atau ada ayatnya yang satu ayat, tapi itu ayat sangat powerful. Nah, hari ini kita baca atau kita bahas single versus menikah. Lajang berhadapan dengan yang menikah. Kontroversi yang ada hari ini. Which one the happier? Yang mana yang paling bahagia? Bukankah Anda mau bahagia, bukan? Dan bersiap-siaplah yang sudah menikah, Anda harus jadi single. Dan yang single, bersiap-siaplah, karena Anda tidak akan meninggalkan singleness-mu manakala engkau menikah. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam berapa hal umat Tuhan? Sama seperti pengetahuanmu hebat, rohmu kuat, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berarti jiwa yang sehat atau jiwa yang baik-baik sangat punya peran yang super amat penting untuk kebahagiaan, kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan seseorang. Pasangan pernikahan yang bahagia dan harmonis adalah pasangan yang memiliki jiwa yang baik-baik atau sehat, atau jiwa yang sehat yang akan menghasilkan hubungan pernikahan yang bahagia. Yang mana? Pernikahan yang membawa bahagia bagi pasangan suami istri atau pribadi yang menikah, yang akan membawa kebahagiaan bagi pasutri, pasangan berdua yang menghasilkan kebahagiaan, atau masing-masing orang yang punya kontribusi kebahagiaan. Pribadi yang memiliki jiwa yang sehat, yang akan membawa kebahagiaan bagi sebuah hubungan, termasuk hubungan pernikahan. Itu berarti singleness, kelajangan, still needed while you are marrying. Bukan marrying. Kelajangan diperlukan manakala Anda sedang menikah. 1 Korintus 7 ayat 40, tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, atau lajang, atau single. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Artinya, kebahagiaan itu ada pada posisi, mana yang lebih berbahagia menurut ayat ini? Single. Berarti ketika Anda menikah, Anda meninggalkan kebahagiaan. Tapi berapa banyak undangan pernikahan selalu berkata, selamat, saya rubah tradisi itu. Saya rubah tradisi itu. Bahwa pernikahan bukan membawa kebahagiaan, tapi pernikahan akan menguras kebahagiaan saudara. Itulah sebab Paulus bilang, better you stay single like I am. Ada yang jengkel marah, silakan kritik Rasul Paulus. Tapi ini yang saya maksudkan. Pribadi atau artinya kebahagiaan hidup didapati dari dalam pribadi seorang yang memiliki jiwa yang sehat. Apakah dia single atau married bukanlah masalah, tapi berjiwa utuh dan lengkaplah
yang memungkinkan orang itu bisa menikmati double-double kebahagiaan atau kebahagiaan yang berkelimpahan. Karena itu ada kontroversi antara single, lajang dan menikah, mana yang bahagia? Mana yang bahagia? Mari kita ikuti keterangan Rasul Paulus dari 1 Korintus 7 mulai ayat yang ke-26. Anda simak perlahan-lahan ini manakala pembacaan. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang. 2000 tahun yang lalu Paulus berkata, waktu apa? Berarti tahun 2021 dan seterusnya, waktu apa? Super amat sangat darurat. Nah, di waktu yang super amat sangat darurat ini, apa yang harus kita kerjakan? Adalah baik manusia itu tetap dalam keadaannya sendiri, single dan tidak menikah. Mungkin sekian ribu tahun yang lalu Anda berkata, penduduk bumi masih sedikit. Sekarang wanita dan pria sudah mungkin 3 berbanding 12. Artinya wanita cukup banyak yang single. Bahkan Amerika Serikat sekarang kecenderungan orang menjadi single. Tiap tahun meningkat. Tahun lalu saja single 4 juta. Lebih banyak lagi yang memang sengaja untuk single. Mereka ambil keputusan karena satu dan lain hal. Itu di sana. Tapi Paulus bilang lebih baik kamu tetap single dan tidak menikah. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari-cari. Kirim salam, pasang status, kejar lewat Facebook. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian, baca selanjutnya, orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara berterima kasih kepada saya, kepada Rasul Paulus yang mengajarkan kebenaran ini. Terlepas dari status single or married. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Waktu telah apa? Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri itu yang tukang pengharapan tinggi itu akan kecewa balik-balik, saudara. Ini Paulus yang bilang. Jadi kalau suami lupa balas SMS, please jangan marah. Karena dia lagi terapkan firman ini, saudara. Karena dia beranggap tidak beristri. Nah, ini khotbah belum selesai. Saudara jangan aminkan dulu, saudara. Tertawa sambil berjaga-jaga. 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya 31, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Baca. Sebab dunia seperti yang kita kenal ini, sudah lihat. 32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Nah ini. Atau tanpa kekhawatiran, tanpa takut. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana ia berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia mengantarkan istrinya ke pasar, ke salon, ke kamar mandi, ke taman bunga, ke mana-mana, ke arisan, ke koperasi, pergi ikut pilkada dan lain-lain sebagainya. Dia akan menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi, sementara kepada Tuhan, kemudian kepada yang bukan Tuhan. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara duniawi. Suami mau makan apa, minum apa, pakai apa, suami pun indoor, taruh di mana, simpen di mana, outdoornya yang bagian dinasnya di mana, makan di mana, tidur di mana. Dia harus menyenangkan suaminya. Kalau tidak, suaminya akan bentak dia, akan marah dia, dan mulai mengata-ngata dia dan sebagainya. Saudara lihat?
Ini yang diterangkan oleh Alkitab. Bagaimana perempuan istri menyenangkan suami, bagaimana suami menyenangkan istrinya. Sehingga Tuhan selalu mendapat ketika sudah pensiun, semuanya sudah tua, anak sudah pergi menikah semua, baru suami istri rajin bersyafaat, doa dan puasa. Kenapa? Sudah tidak punya nafsu dan keinginan daging apapun lagi. Tapi selama dia masih hidup dan kuat, dia akan menyenangkan sesenang-senangnya. Saudara lihat, ini yang diajarkan oleh Paulus. Makanya ayat 35 dia bilang begini, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Saya kutip, pagi ini John Fangida mengutip firman dari Paulus untuk kepentingan kebaikan VLCE. Biar satu dua orang amin tidak apa-apa. Yang penting saya percaya untuk kepentingan saudara. Bukan untuk bermegah menghalangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Dan melayani Tuhan. Jadi berarti istri bisa ganggu suami. Suami bisa ganggu istri. Dua-dua bisa ganggu Tuhan. Nah, itu baru satu orang yang amin. Pemahaman yang benar dari pihak yang tidak menikah, belum menikah, dan yang menikah. Apa? Dari ayat-ayat tadi artinya waktu darurat, waktu itu sangat berharga di hari-hari. Waktu darurat artinya waktu yang sangat berharga. Jangan membuang-buang waktu. Hidup tanpa khawatir, bebas dari persoalan kejiwaan, kesusahan, dan tantangan kehidupan dalam pernikahan. Memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Melayani Tuhan tanpa gangguan. Single maupun menikah, keduanya bisa sama-sama bahagia dan sama-sama tidak bahagia. Singleness sangat menentukan kebahagiaan bagi yang menikah maupun yang tidak menikah. Berpikir bahwa pernikahan adalah jawaban bagi persoalan kesepian, itu salah, karena kesepian adalah penyakit jiwa. Kesepian adalah apa? Penyakit jiwa alias apa? Penyakit jiwa alias apa? Penyakit jiwa bukan alias gangguan jiwa, penyakit jiwa alias G-I-L-A. Gila. Itu kesepian. Saudara mesti tahu itu. Kejadian 4 ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kutukan Kain adalah kesepian karena membunuh adiknya Habel. Indikasi orang yang kesepian bisa terdapat pada orang yang tidak menikah, yang belum menikah, maupun yang sudah menikah. Orang yang paling kesepian di dunia adalah mereka yang menikah tapi tidak menikmati hubungan yang bebas dengan pasangannya. Misalnya saya ada konflik dengan istri saya, Ibu Melse. Kira-kira saya bisa ajak seorang perempuan duduk, ngobrol, makan, minum, jalan-jalan? Oke, mau? Menurut saudara bisa? Bisa atau tidak? Nah, oke. Karena kalau saya ajak kakak perempuan saya jalan-jalan bisa? Bisa? Bisa, tapi tidak se-happy. Masa saya gandeng kakak saya perempuan yang sudah 9 tahun jalan? Siapa? Saya bilang, pengganti istri saya karena konflik, dia ada di rumah. Walaupun kakak adik, tapi aneh, bin lucu. Masa saya gendong kakak saya Sus Emi 68 tahun? Ganteng, kenapa? Gandengan saya lagi macet, atau lagi ke Australia. Atau saya gandeng Rolin. Berarti saya paling sepi di bawah kolong langit kalau saya konflik dengan istri. Itu juga kalau kamu sepi dengan suami, emas berlian yang digantung-gantung di sini, tingkat 1, 2, 3 penuh emas, itu akan membuat engkau sepi. Karena kesepian itu penyakit. Berapa banyak suami yang kesepian? Dia lari ke main ular tangga, main dam, main catur. Tapi tetap tidak terjawab.
Dia lari kepada pekerjaan, lari kepada hobi. Istri pun juga begitu. Dan kadang-kadang suami kesepian, mandinya lama sekali. Ini laki-laki tapi apa? Karena dia sepi di rumah. Jadi dia mandi bikin lama supaya ada kawan, air. Perempuan juga begitu. Supaya dia bunuh kesepian, dia datang ke salon mulai pedikur, tantakur, manikur, takukur, saudara kekasih. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Pulang tidur. Tapi itu bukan pembunuh kesepian. Itu tidak seperti itu. Itu hanya loneliness killing. Dia hanya pembunuh, Panadol sebentar. Ya. Karena itu saudara perhatikan ini. Jangan pernah anggap enteng bahwa saya ini aman-aman saja kok, walaupun istri tidak mau, nggak apa-apa, suami nggak mau. Anda dalam keadaan penyakit jiwa yang namanya kesepian. Tidak memiliki tujuan hidup dari Tuhan. Kan dia mengembara sembarangan. No life destiny. Tidak punya tujuan hidup. Merasa tidak layak, tertolak dan terbuang. Harga dirinya rendah atau mengasihani dirinya sendiri. Orang yang mengasihi dirinya sendiri, dia selalu mempergunakan narasi-narasi yang mengarahkan untuk orang mengasihi dia. Sehingga selalu kalau dia ngomong, kasihan. John Dede sekarang ada di mana? Ada bergabung bersama Pak John Fangidai di Messi. Kasihan. Semuanya serba kasihan, self-centered. Beta ini orang susah, beta ini orang gagal, beta ini orang sakit, beta ini tidak ada apa-apa. Padahal jalan di atas karpet. Hiasan rumahnya bukan keler seperti ini, tapi itu barang-barang antik dari Thailand punya, yang bentuk gajah dan sebagainya. Tapi dia merasa nggak ada harga apa-apa, dia merasa terbuang, harga dirinya rendah, dia mengasihi diri sendiri. Ada uang dia bilang tidak ada uang, cemburu karena merasa tidak dikasihi. Saya lihat berapa banyak orang cemburu, mereka membunuh, ya. Mereka berantem, mereka berkelahi, mereka membuli. Saudara, itu peristiwa hari-hari, saudara. Saya ngeri, saudara, kalau saya dengar berita-berita seperti itu. Saya takut jiwa terluka, saya tidak mau tahu. Saudara kasih. Cukup ditulis di Facebook. Kepahitan, kemarahan, tersakiti, dendam. Hal-hal ini akan membuat seseorang yang tidak menikah, yang belum menikah, atau yang sudah menikah merasa kesepian. Kesepian adalah sebuah penyakit, bukan keadaan seseorang yang belum menikah atau yang tidak menikah. Karena kesepian itu juga bisa dialami atau diderita oleh orang yang sudah menikah, lebih parah kesepiannya. Sehingga kalau dulu masih muda, isap rokoknya 1 hari mungkin 1 bungkus. Setelah menikah 1 hari 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Seperti dia jatah, makan pagi, makan siang, makan malam. Pagi 1 bungkus, siang 1 bungkus, malam 1 bungkus. Karena dia beranggapan dengan dia menarik begini, ada asap yang menyertai dia. Ada asap yang berkata, hello bro, apa kabar? Jantung oke kok? Awas paru-paru bro, katanya. Kesepian adalah sebuah penyakit, bukan keadaan seseorang, kawan. Anda mesti mengerti ini. Sehingga Anda jangan memburu, mengancam, mengkudeta, memboikot mereka-mereka yang 20-an atau 30-an, 40-an, 50-an belum menikah. You never put them ashamed. Jangan pernah permalukan mereka bahwa mereka sepi. No. Maybe you married, you the one that suffer worse than single one. Anda yang menikah mungkin lebih mengerikan, lebih parah kesepianmu daripada mereka yang sendirian di tempat kos. Tapi mereka not alone. Mereka tidak sepi. Sendiri tidak berarti sepi. Jangan pernah bingung antara lajang dan single atau sendiri. Saudara jangan pernah, ini saya menjelaskan. Karena seringkali orang bingung, waktu umur bertambah dia semakin bingung, linglung. Dia tidak tahu kemana, sehingga orang tahu, ini perlu ada orang cuci setrika kasih dia. Ini orang ada yang perlu tukang masak kasih dia. Ini perlu bantuan sekretaris. No.
Anda mesti tahu ini. Semakin kita menjadi single, semakin menjadi lebih baik dalam hubungan. Semakin single semakin, coba katakan, semakin single semakin nyaman. Ya, single adalah hal yang harus dikejar untuk dimiliki, bukan untuk dihindari sekalipun sudah menikah. Terus mengejar kesinggelannya itu. Nah, single tidak sama dengan perlente. Single tidak sama dengan puber ke-7, ke-8. No, that's not single. Single bukan itu. Seringkali orang pikir ini, dia tidak menikah makanya dia habiskan uangnya perlente, jalan-jalan, pesiar-pesiar, pleasure. No, that's not single. Itu dia single yang loneliness. Dia lajang yang sepi. Makanya dia jalan kiri kanan kemana-mana. Kakinya kaki kereta. Ada di mana-mana. Mahadir dia. Nah, no, saudara mesti waspada itu. Single adalah hal yang harus dikejar. Anda mesti terus berupaya semakin single. Sekalipun Anda sudah married, sudah menikah. Banyak orang lari dari kesinggalan daripada mengejarnya. Mereka coba beranggapan, pernah saudara dengar ungkapan, sudah capek jadi bujang. Pernah dengar begitu? Saya sudah capek 40 tahun membujang. Itu bukan dia karena dia sendiri sehingga dia capek. Karena jiwanya kosong dan dia mencari pada yang lain yang dia temukan itu bukan nafkah jiwa. Karena materi bukan nafkah jiwa. Dia sudah punya segala-galanya. Tapi dia tetap merasa kosong. Kenapa? Karena dia menghindari dari mana kesinggalan yang harus dia hidupi di dalam dirinya. Yang single itu. Saudara, jangan pernah lari dari kesinggalan. Jangan pernah beranggapan bahwa single itu sesuatu yang momok, menakuti, memalukan, merendahkan. Never. Itu tidak ada di agenda dan di dalam pikiran Tuhan. Semakin menjadi single, semakin aman bagi pasangan Anda. Katakan, semakin saya menjadi single, saya menjadi lebih aman bagi pasangan saya. 1, 2, 3, go! Ya. Kenapa? Kita lihat Kejadian pasal 2 ya, saudara. Masih ingat Kejadian pasal 2? Kejadian pasal 2 yaitu ciri khasnya begini. Orang-orang di Kejadian pasal 2 cinta hadirat Tuhan. Wow. Pasangan yang ada di hadirat Tuhan, mereka tidak titip beban. Papa lagi tidur, mami baca WA, dibaca. Sayang, tolong doakan. Bayangkan saudara. Itu ditaruh dari tadi malam. Ya pagi-pagi dia, sayang tolong. Itunya, tolong doakan papi. Karena lagi ngorok. No. Tolong doakan saya ya mami. Tolong doakan saya papi. No. Masing-masing itu singgah mereka di hadirat Tuhan. Mereka tidak pakai VL, tidak pakai worship leader, tidak pakai persembahan, tidak pakai alat. Sudah di suami istri ada di hadirat Tuhan. Mereka enjoy God's presence. Without singing, without praying, without Bible. Tidak ada doa, tidak ada Alkitab, tidak ada menyanyi. Karena mereka face to face with God. Haleluya. Hidup utuh sebagai orang yang single dalam hadirat Tuhan. Intim dengan Tuhan, dalam doa, firman, persekutuan. Hidup penuh, komplit, utuh. Coba katakan. Penuh, komplit, utuh. Apa saudara single itu artinya apa saudara? Wow. Anda bayangkan saking penuh dan utuh. Di hadirat Tuhan, mereka karena sudah sama-sama penuh, tidak minta saling mendoakan. Tidak minta saling bagi firman. Andi, aku papa sana baca firman 1 minggu aja biasa baca. Kau tunggu papa, papa imam toh? Papa imam toh, papa yang atur toh? Tapi kalau uang mama yang atur toh? Kalau berdoa papa yang atur toh? Kalau utuh,
Mereka tidak saling berantem karena mereka tidak menuntut, ayo dong penuhi saya dong. Nggak ada, mereka utuh di hadirat Tuhan. Mereka tidak saling yang lain. Itulah utuh, penuh, komplit. Itulah single, penuh, komplit, utuh. Single adalah apa? Kuat. 1, 2, 3. Yes. Suami harus penuh, istri harus penuh. Kalau sudah penuh, tidak perlu isi cewek yang lain, cowok yang lain. Tidak perlu perhatian yang lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Fokus kepada tugas dan tujuan hidupnya. Dan aktif mengerjakan panggilannya untuk memenuhi tujuan hidup. Anda bisa bayangkan seorang single seperti Adam. Adam itu bukan nama, nanti saya akan terangkan saudara menjelang Natal. Itu bukan nama. Itu sebuah predikat yang mewakili. Nah, Adam, Anda bisa bayangkan kalau single itu pelupa, Anda bisa bayangkan dia kasih nama semua jenis binatang. Kira-kira IQ-nya berapa menurut saudara? Tanpa gajah, gajang. Ini nama gajah yang besar, yang kecil sedikit gajah, yang lebih kecil sedikit gajang, yang lebih kecil lagi ganyang. Nggak ada. Saudara lihat, berarti Adam saking fokusnya dengan Tuhan, dia berkarya. Dia penuhi rencana Tuhan. Sampai Tuhan bilang, hei laki-laki, it's not good for you to be alone. Tuhan sendiri yang bilang kepada Adam bahwa kamu itu sendiri tidak baik. Tidak Adam jual-jual diri. Weh, beta sendiri, tolong siapa yang mau, weh. Beta su BPJS, jangan takut. Dia tidak, kalau zaman ini kan dia tidak cari jodoh, online jodoh. Ada kan online jodoh kan? Di Facebook, segala macam. Tidak. Karena memang Adam itu utuh, powerful, tanpa bantuan seorang yang lain. Adam powerful, accomplish the job well. Dia selesaikan tugasnya dengan baik. Nah saudara, bahkan single artinya siap membahagiakan dan menolong pasangannya untuk sukses, capai visi dan tujuan hidupnya bersama. Haleluya. Jadi ketika single-single Anda menikah, Anda tidak bilang I love you, itu kampungan, kolot. Bahkan saya bilang kepada yang muda-muda, begitu ada seorang pria atau seorang wanita bilang I love you, lari, jangan tinggalkan, jangan dekat-dekat dia. Karena ketika dia bilang I love you, artinya apa? You dengan saya supaya saya bisa dapat love dari you. Nah jangan. Jadi kalau single-single ada pria, ada wanita bilang I love you, lari, karena dia dalam keadaan sakit. Tidak ada yang tepuk tangannya single-single. Tetapi kalau dia bilang, hi guys, yuk kita makan yuk. Sementara makan bakso di mall, dia bilang begini, saya siap untuk membahagiakan kamu. Saya siap untuk mendukung visi kamu. Saya siap untuk mengangkat martabat kamu. Bahkan dia kutip ayat, kamu sendiri mengalahkan beribu-ribu. Kami berdua, kita berdua mengalahkan berjuta-juta dan berlaksana. Itu jatuh cinta, cara cinta yang elegan. Tapi jujur nggak ada sekarang. Tapi saya hadirkan kembali. Haleluya. Supaya Anda yang single, saya dengar uraian beberapa kali orang-orang yang belum sempat menaikkan, beruntung JPF sampaikan kebenaran ini. Ya. Saya sendiri saja, saudara kasih, mau belajar terus untuk menghayati single itu bagaimana. Manusia Kejadian 3 dan 4. Wow. Hidup dengan penyakit jiwa. Apa saudara? Kalau yang tadi hidup dengan penyakit hadirat Allah. Hadirat Allah membuat mereka terkamir. Sehingga telanjang pun tidak malu.
Kejadian 3 dan 4 menunjukkan bahwa tidak memiliki tujuan hidup dari hadirat Tuhan. Merasa tidak layak, harga dirinya rendah, atau mengasihani diri sendiri. Cemburu karena merasa tidak dikasihi, kepahitan, kemarahan, tersakiti dan dendam. Hidup dalam ketidakpuasan dan hidup dengan kekuatan ego, pertikaian, sengketa, kepahitan, kemarahan, dendam, sombong, angkuh, tersinggung, keras hati, dan akhirnya perceraian. Kata-kata yang sering membuat orang-orang yang bernarasi di Kejadian 3 dan 4 seperti ini, yaitu kata-kata yang menghancurkan jiwa mereka. Apa yang mereka sering katakan? Aku tidak merasa cinta lagi kepadanya. Aku tidak tertarik lagi dengan dia. Cintaku kepadanya sudah dingin dan beku dalam perapian. Wow. Keren kemunafikannya ya. Dia semakin menjadi-jadi. GP yang lain, GP lain, GE lain. Tahu GP? Dia tinggal di 37, dia kejar yang 49. Gila perempuan lain, gila laki-laki lain. Dasar, atau dia bilang begini, kita memang tidak cocok, tapi terpaksa menikah, terpaksa bertahan, karena ada kerutuk-kerutuk. Dia memang penyebab saya jadi seperti ini. Coba kalau tidak dengan dia, saya lebih baik. Belum tentu. Itu hanya sebuah penyesalan. Ada lagi dia bilang begini, kita memang dari dulu sudah seharusnya berpisah. Saudara pernah mendengar orang narasi-narasi seperti itu dalam pernikahan? Tidak dengar, puji Tuhan. Saya salut saudara. Luar biasa. Ya, benar Kak John. Saya tidak biasa dengar karena saya sendiri yang berkata-kata. Iya Kak John, saya tidak pernah dengar karena kata-kata saya itu membuat saya tulis sendiri. Apapun yang terjadi dengan pernikahan, perceraian tidak diizinkan Tuhan. Atau yang mana yang benar? Sekali lagi, saudara coba kasih simbol sama saya jawabannya. Apapun yang terjadi dengan pernikahan kita, perceraian tidak diizinkan Tuhan. Ada yang bilang, terlalu sakit mah. Oh, terlalu dia. Heran ya. So painful everywhere. Sakit di mana-mana. How come I can be patient? Bagaimana bisa sabar? Kesabaranku sudah selesai. Saudara, ada yang bilang begini, Pak Pendeta, Pastor John, Kak John, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, harus berpisahkah? Tidak. Apapun alasannya, termasuk KDRT. Oh ya Kak, belum tahu. Dia kalau marah bawa parang kakak. Dia kalau marah itu, dia bawa besi galing. Besi galing di sebelah, parang di sebelah. Dan dia tuh siapa? Punya istri. Hah? Bayangkan, istri saya marah bawa parang, besi galing. Dia pernah pukul saya Pak di depan teras. Begitu dia pukul saya tunduk, teras rubuh Pak. Kekerasan dalam rumah tangga, penyelewengan apapun, persoalan apa, sekalipun dia bawa parang, yang saya nasihati adalah begini, hindari dia sebentar. Hindari dia, pulang ke rumah, aturlah, saya tidak bisa kasih tahu saudara punya cara. Kau tahu menikah harus tahu menyelesaikan persoalan. Main harap saya terus. Saya sendiri saja perlu bantuan. Dia pindah sebentar di mana begitu? Atau kalau yang elegan sekarang itu apa? You ikut dulu kursus kesembuhan batin online. Ya.
Ikut sekolah bayar dia, istri yang bantu suami, suami yang sakit jiwa istri yang bantu, atau istri yang sakit jiwa suami bantu. Oke? Lalu kasih dia ikut kursus semua seberes, mantap semua. Periksa kesehatan karena sabtu dia HIV. ya, semua saudara kasih ya, semua. Itu saya belajar dari kakak pembina kami, Kak Ani. Dia bagaimana diperlukan Kak Samitun. Ikut suruh Kak Samitun, ikut konseling, ikut semua. Kecek kesehatan sampai sudah beres, nikah ulang lagi, baru tidur bareng. Ya, menikah ulang, remarried, kami hadir. Mewakili saudara. Setelah mereka berpisah 10 tahun. Berapa banyak cewek yang Pak Sam punya. Tapi begitu, kekerasan juga begitu. Kalau dia biasa pukul saudara, beli kasih dia sansak, mulai kasih dia training saudara. Kalau dia emosi, bilang, Pak, mainkan. Saudara siapkan kasih dia air, dia pukul sampai sansak rusak 3. Besok-besok dia tidak akan pukul saudara lagi. Karena emosi pukulannya sudah dilepaskan di sana. Sudah beres semuanya, baru Anda terima dia kembali. Pertanyaannya, sekarang istri sudah berubah, suami tidak berubah. Ya, biarkan saja dia di situ. Resiko kamu menikah. Lalu ada yang bilang begini, Pak John, karena kalau kita berdoa supaya dia cepat mati. Kalau itu datang ke saya, baik, mari kita berdoa, tutup mata, begitu tutup mata, saya popak. Amin. Lu lihat apa tadi? Wih, beta lihat setan Pak John. Nah, itu dia. Lu punya ide setan itu. Masa lu mau ambil? Jadi lu bikin apa sekarang? Tunggu sampai punya istri mati, beta mulai. Karena ketentuan sudah dia sudah terlalu jahat. Beta tunggu sampai suami kalau dia mati berdosa giling kanan sana, dia mana berdosa bisa giling orang? Saudara, kekerasan dan perjalanan apapun harus ada terapi. Dan dengar baik-baik. Karena Tuhan cinta pemulihan, pasti ada jalan solusi bagi engkau. Karena Tuhan membela pernikahan di bumi ini. Amin. Itu dia. Dan saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang sudah hancur lebur berantakan, istilahnya nasi jadi bubur, dia kembali jadi padi bertumbuh bersemi, padi yang baru lagi, lebih enak lagi. Itulah sebabnya dengar, perceraian kalau dilanjutkan menikah 1, 2, 3, 4 tidak dijamin seindah. Tapi perceraian yang sudah dihancurkan kalau dipulihkan kembali, kamu menjadi contoh dan sangat powerful untuk mempengaruhi generasi datang kepada generasi. Amin. Sejarah moral yang rusak pada suami, pada istri hanya bisa dilupakan. Bukan dia meninggalkan, tapi dia dipulihkan. Haleluya. Amin. Jadi yang mau menikah karena bercerai, saya anjurkan get right, perbaiki, karena anggur baru masih tersedia bagi engkau. Tuhan tahu. Matius 19 ayat yang ke-10. Saudara jawab saya. Apa yang disatukan oleh Allah? Aduh, kok semangatnya kurang bagus ini mah. Ini yang menikah. Menikah atau tidak menikah nih? Oh, belum menikah, makanya no jawab kok mau terikat dan siapa? Kok tong sendiri belum terikat? Baik, yang belum menikah saja. Ada yang belum menikah? Sedikit. Nah, sekarang yang sudah menikah. Jawab saya. Apa yang disatukan oleh Allah? Tidak boleh diceraikan oleh siapa? Manusia itu namanya mantan. Namanya apa? Hakim, jaksa, mertua, dan lain-lain sebagainya. Dengan kata lain, Matius 19 ayat 10, manusia memilih untuk menikah dengan logika mereka. Karena Adam hanya dipamerkan saja. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan bikin parade. Paradenya apa? Bayangkan kalau Tuhan bikin parade, paradenya itu begitu kemuliaan, membawa, memperkenalkan, menunjukkan Hawa kepada Adam. Parade. Kalau bahasa Indonesia bilang Tuhan membawa, bukan?
Bahasa Ibrani tidak bilang membawa. Tuhan bikin parade. Pet Eve in the front of Adam to provoke him. Tuhan provokasi Adam. Tapi kalau Adam sudah dengar di kantor bilang, lu jangan pilih perempuan rote, dumpu otak 4. Maka Tuhan sudah pamerkan perempuan rote yang cinta Tuhan. Tapi karena di kampung atau di keluarga sudah bilang perempuan rote itu tidak baik, ular, maka Adam tidak memilih apa yang Tuhan bawa, tapi yang online Facebook bawa. Lalu waktu mereka menikah, Tuhan hargai. Lalu Tuhan bilang, apa yang disatukan Allah dalam konteks legal, catatan dispenduk Undang-Undang 75 tahun sekian, bahwa sudah dicatat pernikahan, Tuhan bilang tidak dapat diceraikan lagi. No divorce, tanda begini. Dengan kata lain, Tuhan bilang begini, lu pilih sendiri, tapi saya kunci itu kunci, dan saya buang kuncinya. No divorce, tidak boleh cerai. Kamu memilih, tapi Tuhan mengunci engkau dalam, itu yang namanya marriage institution. Institusi pernikahan. Itu elegannya di situ. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah institusi pendidikan, Undana Sebantar Undini, ya. Sebantar undangan. Kira-kira saudara bangga ada di situ? Tidak, bukan? Kenapa? Pernikahan dilecehkan karena manusia, mantan, dan sebagainya bisa menghancurkan, menceraikan. Makanya Tuhan bilang, apa yang disatukan oleh Allah dalam konteks undang-undang dan peraturan, jangan kamu ceraikan. Artinya apa? Tuhan kunci engkau dalam pernikahan. No divorce. Tuhan tolong, dia suka main tinju. Tuhan bilang, kuatkanlah dirimu sebagai sansak. Karena habis pukulan ada rangkulan. Kan cek 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 rangkul, cek 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 rangkul. Saudara lihat? Tuhan bilang, anugerahku cukup bagi engkau. Sabar dan tahan dan berjuang terus. Sabar dan apa itu lagu? Wih, saya dengar saudara emosi menyanyi lagu itu. Karena memang saudara selalu bertahan dan berjuang. Ku coba bertahan dan bertahan. Kata Pance. Single harus menjadi tujuan dari setiap yang mau menikah atau yang sudah menikah. Kelajangan, singleness meningkatkan nilai hubungan yang Anda bangun. Semakin Anda single, semakin hargamu mahal di depan pasanganmu. Bayangkan, Anda tidak tuntut dia apa-apa. Dia hanya standby melayani engkau 24 jam. Tanpa mengharapkan apapun dalam 22 detik untuk you do for him or you do for her. No. Available 24 hours. 7 days. 24 jam, 7 hari. Anda bisa bayangkan? Nilainya tinggi. Karena mau marah aja tidak punya celah. Semakin single seseorang, semakin tinggi mahal nilainya dalam hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain bisa saja di dalam pernikahan atau di dalam pekerjaan. Karena di pekerjaan dia tidak gila hormat, mau suruh apa aja dia kerja. Mantap. Walaupun bukan tugasnya, dia tanya, ini siapa yang bertugas? Saya bikin sementara, tolong yang bertugas datang, lanjutkan. Karena saya punya tugas yang lain, cuma karena ini urgent, saya lakukan sementara untuk menyelamatkan cooperation, teamwork kita. Dia benar-benar, bosnya tidak bilang, dia di mana tuh? Ini dia tidak masuk tuh. Sampai bos subah maki, sebut kandang binatang apa segala macam. Itu telur bebek satu dia di mana? Bapak, ini dia ada SMS, ada kasih contoh, dia dan istri ada pukul, ke Polres ada suruh 2 badam ini. Tapi dia bilang soalnya, betul mau bapak tatangan. Ini dia ada bapak tatangan di Polres muka nih. Bayangkan, sementara dia mesti keluarkan barang-barang dari gudang, proyek sudah ditandatangan. Akibatnya apa? Bos dituntut. Lu janji omong kosong, lu bilang lu pungkarawan, siap. Siap itu artinya apa? Saya tanya saudara, waktu saudara bahas, oke, you standby jam 7.30 ya, siap itu artinya apa? Itu artinya saya datang terlambat.
Kan kebanyakan begitu. Tuh, siap untuk apa? Terlambat. Siap untuk apa? Tidak konsisten. Akhirnya bos marah toh. Kenapa? Dia bilang, lu kalau bapak pukul tuh tengah malam, lu jangan pukul jam kerja. Tengah malam kan lu punya waktu, bahantam di situ. Lu perlu bawa obat kasih dulu. Tapi jangan jam kerja bos. Mbak Clay bilang, bos maaf, orang mati atau lu putar balik. Bapak mati, mama mati, om mati, semua satu kampung. Lama-lama tinggal balai desa mati, saudara kita. Karena kepala desa sudah mati, dan tinggal balai desa saja. Saudara lihat, orang yang single yang utuh, dia bekerja di mana perusahaan itu akan mantap. No reason at all. Dia tidak punya 1000 alasan untuk mundur. But he got 10,000 reason to go ahead, to bring success everywhere. Bawa sukses kemanapun dia pergi, dan apapun yang dia kerjakan, dan dengan siapa saja dia bekerja. Kenapa? Kan dia full. Sampai bos bilang, weh, kemarin waktu mutasi itu, dong rame di bawah sana. Di kantin sana, dong minum kopi sambil dong bully satu. Dong lu hantam dulu, toh. Aman sa Bapak, apapun yang aku lakukan, aku buat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa orang tidak tertarik dengan orang ini? Karena tidak terbiasa. Terbiasanya apa? Jengkel, marah, iri, dendam. Itu bukan single. Itu penyakit kesepian. Dan itu heboh. Itu kalau dia bekerja di mana-mana, oh saudara. Itu kalau pemilu, dia bilang pilih kamu, nanti dia pilih orang lain. Iya, karena dia tidak utuh. Dia terima semua pun doi, terakhir dia pilih yang bukan kasih dia doi. Makanya sekarang politikus tidak mau kasih uang lain. Tunggu sehari-hari baru kita lempar sekaligus. Kalau tidak percaya nanti tahun 2024 saudara lihat, tidak ada orang bagi-bagi doi, percaya saya, kecuali 7-8 jam sebelum pilkada. Percaya. Kenapa? Karena orang semua terluka. Kecuali orang-orang yang dipulihkan Tuhan.